إلهي لست للفردوس أهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat selalu tentunya ya. Baiklah, pada pagi ini saya ingin menjawab beberapa curhatan orang, baik yang ada di dalam kota maupun luar kota. Ada 5 setidak-tidaknya ya. Ini yang pertama, ada orang yang mengaku dari ibu kota bertanya kepada saya, Pak Mariono, saya akan menikah dengan seseorang dan mencintai seseorang itu, seorang wanita, karena yang bertanya ini adalah laki-laki. Dia Pak sudah menikah dengan suami yang dulu, tetapi buku nikahnya itu palsu. Bukti palsu itu Pak, pertama sudah saya cek di kantor KUA tempat nikah dulu. Ternyata KUA membuatkan keterangan bahwa pernikahannya tidak pernah ada di kantor ini. Ini buku nikahnya palsu. Sementara alamat KUA pernikahannya di situ. Itu berarti buku nikahnya tidak tercatat. Dan istrinya, calon istri saya ini Pak, yang saya cinta ini juga mengakui bahwa buku nikah itu abal-abalan. Artinya tidak pernah menikah di sini. Ini clear ya. KUA sudah membuat penjelasan seperti itu. Ya, calon istrinya, pelaku yang ada dalam buku nikah itu juga tidak mengakui, artinya clear palsu. Tetapi Pak, dulu katanya akad nikahnya itu menggunakan wali yang sah. Nah, ini persoalannya di sini. Kalau menurut hukum negara clear, artinya buku nikah itu palsu, tidak tercatat. Artinya kalau nekat nikah tidak ada pelanggaran pidana di situ. Malah yang pidana itu yang melakukan pernikahan sebelumnya itu, bukan dirimu ya. Tetapi masalahnya pernikahan itu sah. Nah, makanya cek dulu sah betul apa tidak. Kalau pernikahan itu sah, artinya ada wali. Karena rukun nikah itu kan ada 5. Ada wali, ada 2 saksi, ada pengantin, ya, ada ijab kabul dan 1 agama. Itu berarti nikahnya sah. Maka jawaban saya, kalau masalah hukum negara oke, clear, tidak usah dipersoalkan. Kalau sudah ada keterangan dari KUA yang bersangkutan bahwa tidak tercatat, itu berarti tidak sah menurut negara. Clear itu, tidak usah dipersoalkan lagi. Masalahnya adalah secara agama dia sah. Karena rukun nikah itu kan ada 5. Ada pengantin, 1 agama, artinya sama-sama muslim, ada 2 saksi, ada wali, ijab kabul. Rukunnya cukup, sah itu. Lalu kalau Anda yang bertanya ini tiba-tiba menikahi dia, dari sisi negara tidak masalah, tapi dari sisi agama, calon istrimu itu kan masih suami orang. Kan satu wanita tidak boleh menggandakan suami, berbeda dengan kita laki-laki. Kalau laki-laki menikah lebih dari 1 boleh, walaupun tanpa izin istri. Kan beda ini. Maka solusinya, kalau hukum agama, kalau hukum negara udah clear, nggak usah dipersoalkan lagi. Maka solusinya, boleh kita menikah dengan wanita itu kalau suami, anggaplah ini nikah siri ya. 1, kalau suami pernah mengucapkan talak, aku ceraikan kamu, tegas itu ya. Kalau tidak tegas tidak boleh, pokoknya jelas, aku talak kamu, aku ceraikan kamu. Tentu talak yang sah, bukan talak dalam keadaan misalnya gila, tidur, ya, kemudian marah yang menyebabkan dia lupa ngomong apa. Kemudian yang kedua, suami dari calon istrimu itu ya meninggal dunia, udah putus dia, jadi ngucap talak lu, suaminya itu meninggal dunia ya. Atau yang ketiga, murtad. Kalau murtad, habiskan dulu masa iddahnya. Lalu Pak, suaminya ini telah meninggalkan
Dia Pak puluhan tahun tak peduli malah. Iya tetap suami. Karena kan perceraian itu akan dianggap putus satu ketika suami ngucap atau meninggal, ya, atau diputus pengadilan. Nah, oke, maksud saya, jika istrimu itu mengucap talak, jika suami ya ngucap talak tidak, faktanya masih hidup, ya, tapi tidak diketahui di mana keberadaannya, belum pasti meninggal dunia, maka gugat dulu ke pengadilan untuk cerai dulu. Lalu masalahnya Pak, dia ini nggak ada buku nikah Pak. Bagaimana mau menggugat ke pengadilan? Nah ini memang ribetnya. Makanya sering saya ingatkan di mana-mana, jangan nikah siri atau nikah dengan abal-abal seperti ini. Nikah siri ini kan susahnya, kalau mau cerai nanti bagaimana? Maka solusinya, kalau tidak ada buku nikah atau buku nikahnya itu palsu, ya sidang isbat nikah dulu. Ada istilah sidang isbat ya. Sidang isbat nikah itu sahkan dulu pernikahannya itu, ya, nanti kan akan terbit buku nikah. Setelah dapat buku nikah itu baru ceraikan di pengadilan. Jadi 2 kali sidang di pengadilan agama nih. Sidang isbat namanya sahkan dulu pernikahannya untuk mendapatkan buku nikah. Setelah dapat buku nikah kemudian gugat cerai. Nah ini persoalan baru muncul. Loh, pengadilan agama itu juga belum tentu mau menceraikan ketika masing-masing pihak tak mau pernikahan itu disahkan, atau bukan pura tidak mau disahkan Pak, kalau orangnya pun sudah nggak ada. Ini kan repotnya. Disinilah pentingnya coba lobby pihak pengadilan agama itu, mudah-mudahan bisa. Jangan mundur dulu, jangan mundur tak jadi nikah dengan dia, berjuang dulu. Ya kalau mau, ya buku nikah yang ada itu, ya langsung aja ke pengadilan. Mana tahu pengadilan bisa, artinya buku nikah yang ada yang katanya palsu itu ya, yang menurut kuah itu tidak tercatat karena belum link ke disdukan. Buku nikah itu bawa saja ke pengadilan, ya, gugat cerai atas nama buku nikah itu. Nanti kan akan ketok palu pengadilan, ketok palu kata pengadilan cerai. Nah baru bisa dia. Karena intinya gini lah ya, istri itu dianggap cerai apabila satu suaminya ngucap. Kalau suami tak ngucap, walaupun ditinggal 10 tahun kan masih menjadi istri, ya. Yang kedua, putusan pengadilan. Ini banyak orang nggak paham nih, misalnya, loh Pak, kalau suami saya meninggalkan 2 tahun berturut-turut atau tidak memberikan nafkah lahir batin sebagaimana dalam ucapan taklik talak. Nah ingat, ucapan taklik talak itu kan ya, yang 1, 2, 3, 4 di bawahnya ada kalimat jika istri saya mengadu ke pengadilan. Lah kalau tidak ngadu ya tidak putus. Makanya walaupun suami pergi lama tidak memberikan nafkah lahir, harus ngadu dulu baru putus. Kalau tidak ngadu ya tidak putus-putus. Nah jadi itu ya. Nah saya sering sampaikan di mana-mana, ternyata pernikahan ini, kalau pernikahan siri, solusinya kalau belum ada anak, ya nikah ulang saja. Tapi kalau sudah ada anak, ya sidang isbat di pengadilan. Tujuannya supaya nanti anaknya bisa masuk dalam akte. Ya kan kalau misalnya sudah punya anak, katakanlah nikah siri 2015, punya anak 2, nikah ulang tahun 2023, terbit buku nikah kan tahun 2023. Anak sebelum itu kan tidak bisa masuk akte kan, tidak masuk dokumen. Tapi kalau sidang isbat nikah, buku nikah atas perintah pengadilan agama akan dikeluarkan berdasarkan tanggal nikah siri dulu. Nah, itu solusinya bagi yang seperti itu. Nah ini saya khusus kepada yang bertanya. Jadi menurut saya perlu dicek dulu calon istrimu itu. Jangan main labrak-labrak saja. Ini kan persoalan sorga dan neraka.
Jangan sampai kita ini mencari, ya katakanlah kebahagiaan sesaat, menderita seumur hidup. Maka berterima kasihlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membimbingmu sebelum akad nikah, walaupun menurut hukum negara nggak masalah ya, karena memang faktanya tidak tercatat gitu ya. Tapi ingat, dalam agama sah. Tapi tanyakan dulu ya kepada istrimu, calon istrimu, sah apa tidak menurut agama. Saya ulangi lagi, yang dikatakan sah itu walinya siapa? Bapaknya itu, bukan yang menikahkan. Kalau bapaknya yang bukan menikahkan, artinya wali abal-abal, ya nikahlah cepat, karena dia tidak sah suami istri. Itu satu. Yang kedua, dua saksi sebalik, laki-laki ya, mumayyiz. Tiga, satu agama, artinya muslim dengan muslim. Kalau dulu istrimu nikah dengan muslim, ya go ahead aja, tidak apa-apa, berarti nikahnya tidak sah. Ada ijab kabul, berarti sah ya. Kemudian pengantinnya ada. Ketika rukun nikah itu cukup, meskipun tidak ada buku nikah, berarti dia sah menjadi istrinya. Nah sekarang tanya lagi istrimu, sudah ada nggak suami untuk ngucap talak tegas, atau masih hidup nggak suaminya itu? Kalau sudah meninggal, nah nggak enak itu malah. Yang ketiga, murtad nggak dia? Jadi itu. Tapi saran saya, jika betul-betul belum cerai, ya sidang isbat saja ke pengadilan agama, minta sahkan dulu pernikahannya. Walaupun ini agak ribet ya, berarti setelah sah nanti kan dapat buku nikah. Buku nikah itulah yang kemudian dibawa ke pengadilan untuk cerai. Atau coba datangi pengadilan agama, buku nikah asli itu, buku nikah palsu itu bisa nggak digunakan untuk cerai? Ya siapa tahu pengadilan agama itu bisa membantu. Hanya saja saya saya sering ingatkan, kita mencari istri ini kan jangan asal-asalah. Kalau bisa cari yang baik-baik, yang tidak membawa masalah. Kan banyak wanita yang tidak terlalu ribet ya, untuk kita jadikan istri. Ini kan ribet ini. Ya, tapi ribet menurut saya. Kalau menurut yang bertanya ini biasa-biasa saja untuk berjuang, ya silahkan aja. Tapi kan perlu kita cari istri itu yang kira-kira soleh dan solehah. Soleh itu ya baik penampilannya, baik kepribadiannya. Kan tadi katanya calon istri itu berarti sudah pernah nikah 2 kali ya. Yang pertama nikah cerai resmi, artinya ada buku nikah, ada akta cerai, itu clear itu. Yang kedua, anggaplah ini nikah siri. Nah, kenapa sampai nikah siri? Saya khawatir nanti kalau dilanjutkan pernikahan, ya ternyata malah tidak baik, karena terbukti 2 kali cerai. Nah 2 kali cerai ini juga perlu dicek dulu kesalahan siapa. Kalau kesalahan itu dari mantan suaminya, ya berarti itu istri yang baik. Nasib saja yang tidak baik, artinya tetap lanjutkan saja nikah dengan dia, walaupun butuh perjuangan yang saya sampaikan tadi ya. Tapi kalau misalnya kesalahan itu ada di pihak istri, katakanlah istri itu ya minggat bersama kita, meninggalkan mantan suaminya, itu hakikatnya calon istri yang tak baik, itu jangan diteruskan. Kalau suaminya itu yang dulu pergi minggat tak bertanggung jawab, nah kamu ambillah istri itu, karena itu baik. Cuman kalau dia sengaja selingkuh dengan kita, meninggalkan suaminya walaupun buku nikahnya katakanlah abal-abal, itu kan berarti sudah bisa dikatakan tidak setia. Nanti dia dengan kita hari ini karena kita dianggap masih mampu, entah fisik, entah keuangan, nanti kalau kita dah loyo, pergi pula dia. Maka saya hanya ingin mengingatkan, jika kita punya pasangan seperti itu, boleh-boleh saja nikah dengan wanita yang tadinya buku nikahnya abal-abal, artinya buku nikah itu asli tapi palsu atau tidak tercatat, dengan syarat
suaminya telah mentalaknya, atau telah meninggal dunia, atau dia murtad, atau silahkan sidang isbat dulu di pengadilan agama. Setelah dapat buku nikah, gugat cerai ulang, dikabulkan perceraiannya, silahkan nikah. Negara aman, agama aman. Saya kira itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kurang jelas nanti silahkan bertanya lagi. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.